Pemilu 2014 sudah semakin dekat. Partai-partai politik pun mulai mengajukan kandidat-kandidat presiden yang akan bersaing memperebutkan kursi nomor 1 di negeri ini. Partai Golkar bahkan sudah jauh-jauh hari menetapkan ketua umumnya Abu Rizal Bakri sebagai calon presiden. Tidak ketinggalan Partai Hanura yang mengusung Wiranto sebagai capres dan Partai Gerindra yang lagi-lagi menyodorkan Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meski belum menetapkan calon presiden untuk periode 2014-2019, namun nama-nama kadernya seperti Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri turut meramaikan bursa calon presiden. Hasil jejak pendapat yang dilakukan beberapa lembaga survei, Joko Widodo yang saat ini menjabat Gubernur DKI bahkan menduduki ranking teratas sebagai presiden pilihan rakyat, mengalahkan kandidat presiden lainnya dengan angka yang sangat meyakinkan. Partai Demokrat dan PKS meski masih dalam proses tahapan penetapan calon presiden, kedua partai ini telah menyodorkan kandidat terbaik seperti Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, dan Hidayat Nur Wahid. Tapi yang menjadi persoalan, apakah calon-calon presiden yang telah ditetapkan partai sesuai dengan keinginan rakyat yang bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik? Dengan tingkat kesadaran politik yang semakin baik dan daya kritis yang semakin tinggi, rasanya masyarakat tidak ingin memilih kembali pemimpin yang jauh dari amanah, seperti pada pemilu sebelumnya. Masyarakat tidak mau seperti keledai yang terjebak dalam lubang kesalahan yang sama. Ya, saya langsung saja ke Bang Fadlizon sebagai partai pendukung Jokowi Ahok. Ini sudah puas melihat kinerja Jokowi terutama mengurus masalah banjir yang menurut Jokowi sendiri sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Silakan Bang. Terima kasih. Pertama tentu sebagai pendukung Pak Jokowi dan Pak Basuki pada Pilkada DKI yang lalu, kami melihat bahwa kinerja pasangan ini sejauh ini on the right track. Ya, sangat bagus dan sejauh ini berhasil. Meskipun seperti dikatakan Pak Jokowi tadi, ini belum rampung. Nah, memang ini belum rampung karena mereka berdua sebagai pasangan baru memulai 1 tahun lebih. Dan untuk itu kita memang memerlukan kinerja yang lebih besar lagi ke depan, terutama mengatasi persoalan-persoalan di Jakarta, baik persoalan macet, banjir, dan persoalan-persoalan lain. Di beberapa bidang, saya pikir sudah banyak kemajuan-kemajuan itu. Misalnya semakin hijau, kemudian waduk dikuras, kemudian yang lain-lain. Itu satu hal yang menunjukkan kemajuan dan relatif cukup cepat. Gitu. Tapi tidak cukup hanya untuk setahun ini saja, ya, kan? Tentu, karena memang oleh karena itu kan seorang pemimpin pejabat itu dikasih amanah itu dengan satu durasi. Nah, dalam durasinya itulah kemudian diharapkan bisa mengatasi beberapa persoalan, gitu ya. Jadi harus 5 tahun ya Pak ya, tidak boleh hanya cukup setahun ini saja ya. Saya mengatakan ya, sebagai gubernur ketika dipilih masyarakat kan seperti itu. Kalau ada kejadian politik lain ya kita lihat nanti. Kejadian politiknya ya, di tahun misalnya, ini nanti ya. Kalau misalnya ada pilpres kan masih jauh, belum ada yang namanya calon presiden loh. Sekarang ini masih rencana bakal calon. Oke. Baru kemudian nanti bakal calon, baru kemudian setelah ditetapkan KPU jadi calon Kalau presiden. nanti kan jadi presiden supaya bisa memberikan kewenangan yang lebih besar lagi dan juga Jakarta juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat kan juga akan jadi lebih baik lagi. Bukan begitu Bang Ara? Ya ini memang Silakan. boleh ya. Jadi Boleh. depan aja biar enak. Oke, silakan kalau mau berdiri. Saya mau tanya tadi, Andi ini katanya mendukung Mas Jokowi ya waktu gubernur. Iya. Putaran pertama atau putaran kedua? 2 putaran. Wah, berarti visioner Andi ini. Jadi begini, kalau Mas Fadli kan seorang negarawan, tapi juga politisi juga, tentu sebagai partai yang akan menjadi kompetitor PDI Perjuangan, kalau Mas Jokowi jadi calon presiden PDI Perjuangan, tentu berat melawannya kan begitu. Itu kira-kira begitulah. Sebenarnya bahasa terangnya begitu. Tapi tenang aja Mas Fadli, PDI Perjuangan belum memutuskan siapa calon presidennya. Kita serahkan kepada Mbak Mega. Tapi saya ngerti kalau orang politik itu mesti lihat apa yang tersurat, jangan hanya apa yang tersirat gitu kira-kira. Ini yang tersirat. Jadi begini, kalau mengenai siapapun yang mau menjadi bakal calon presiden atau calon presiden itu hak dari setiap warga negara. Dan semakin banyak calon bagi kami di Partai Gerindra itu semakin bagus. Dan semua yang akan nanti menjadi calon presiden pasti akan menjadi kompetitor yang hebat. Ibaratnya mereka ini sudah masuk grand final, kan begitu. Jadi pasti mereka adalah orang-orang yang terpilih. Meskipun sekarang ini terpilih hanya oleh 20% presidential threshold. Sebetulnya kami ingin
lebih banyak lagi. Jadi kalau lebih banyak pilihan, menu sajiannya juga lebih banyak. Tapi kita lihat realitas ke depan. Nah, untuk sekarang kalau kita berbicara sekarang ini, ya kita berharap orang-orang seperti Pak Jokowi, Pak Basuki, orang-orang yang terpilih di Jakarta dan diharapkan membentuk Jakarta baru, ya kita harapkan bisa dirasakan Jakarta baru itu. Sekarang ini ya transisi dari Jakarta lama ke Jakarta baru, belum menjadi Jakarta baru. Oke, jadi selesaikan dulu sehingga Jakarta nanti menjadi Jakarta yang baru selama 5 tahun pertama. Ya. Baru kalau mau maju capres ya tahun 2019 Soalnya aja begini. begitu ya. Walaupun nanti suara-suara atau grassroots di Gerindra jangan-jangan juga ingin bersuara Enggak, kita Pak Jokowi siapapun maju sebagai siapapun capres. ya. Oleh karena itu kan yang pertama kali sebetulnya waktu itu mendukung Pak Jokowi ya, kalau boleh sedikit klaim ya, itu dari kami duluan gitu ya. Karena kita melihat Kalau gitu putra dukung terbaik. lagi aja sekarang. Oke, mungkin Mas Agung atau Mas Hamdi silakan menambahkan apakah ini benar-benar Jokowi harus menyelesaikan tanggung jawabnya dulu? Iya, saya kira ini bukan masalah pantas dan tidak pantas seorang Jokowi menjadi capres. Saya ingin tanya ke Bang Ara, ya, apakah nasib Jokowi untuk menjadi capres 1000% di tangan Megawati? Begini Mas, kalau kita bicara soal partai, partai itu punya ideologi sendiri. PDI Perjuangan ideologi Pancasila Juni. Kongres adalah forum tertinggi partai, di mana 500 pengurus PDI Perjuangan dari Sabang sampai Merauke berkumpul. Kongres pertama, kedua, yang menyangkut presiden, keputusan kongres kami adalah ketua umum terpilih yaitu Mbak Mega adalah otomatis calon presiden. Kongres ketiga yang terakhir bulan April tahun 2010 di Bali yang terakhir yang lalu yang menyangkut calon presiden, keputusannya begini. Ketua umum terpilih yaitu Mbak Mega itu diberikan kewenangan menentukan calon presiden PDI Perjuangan. Mbak Mega tentunya seorang pemimpin yang sangat visioner ya. Seperti tadi saya tanya, kamu Andi ini milihnya putaran pertama atau enggak? Karena waktu ditentukan itu surveinya masih 6,5%. Ganjar juga di Jawa Tengah surveinya masih rendah. Tentu kita tidak memilih berdasarkan survei saja. Kalau berdasarkan survei, harusnya Ganjar dan Jokowi hari ini tidak menjadi gubernur di Jawa Tengah dan di Jakarta. Nah, tentu kita adalah organisasi yang taat asas. Dan kita percaya kepada Mbak Mega, dia bisa memutuskan keputusan yang tepat. Buktinya tadi, dia memutuskan Jokowi dan Ganjar pada saat surveinya masih rendah. Dan terbukti sesudah menjadi gubernur, saya rasa hari ini 2 gubernur atau yang banyak menginspirasi anak-anak muda bahkan orang di Indonesia adalah diantaranya adalah Mas Jokowi. Sudah jadi role model begitu ya. Dan ditiru oleh kepala daerah lain tentunya Mas Agung. 10% memang di tangan Megawati nasib Jokowi untuk menjadi capres. Apa yang salah dengan itu? Iya, tidak ada yang salah. Nah, cuma ingin saya katakan bahwa Apa? Ada masalah dengan itu? tidak. Seorang pemimpin, salah satu indikator pemimpin yang baik ya, itu adalah berani. Saya mengatakan bahwa 10% nasib Jokowi tidak di tangan Megawati, tetapi saya kira di tangan Jokowi sendiri. Artinya, sekalipun Megawati tidak ingin, misalnya Jokowi menjadi capres dari PDIP, toh dia bisa mendeklarasikan sendiri menjadi capres, dan mungkin partai-partai lain, termasuk partainya Fadlizon, bisa mendukung dia. Ini problem yang sangat penting dijawab. Ya. Saya rasa sedikit saja Bang Ara. Oke, nggak bisa sedikit, di break aja dulu. Karena ini jawaban tentang bagaimana soal integritas, soal loyalitas. Di tengah pragmatisme partai politik. Saya kasih contoh. Kalau Fadlizon surveinya lebih tinggi dari Mas Prabowo. Ya. Misalnya contohnya seperti itu. Hari ini surveinya Mas Jokowi lebih tinggi daripada Mbak Mega. Tetapi Mas Jokowi mengatakan, saya kader PD Perjuangan. Dia hanya mau maju dari PD Perjuangan. Artinya di tengah pragmatisme partai politik, ada juga orang yang loyal kepada partainya. Baik, kita teruskan lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah di Lawan Bicara, ajang debat. Adu argumen yang bermartabat. Tetaplah bersama kami.